Sudah final ya posisi penutupan hari ini tepat di 0,82%, Iya. pelemahannya di level 6.755 begitu. Ini menarik ya untuk kita lihat tadi seperti yang sempat disampaikan di awal begitu ya, bahwa sebetulnya pergerakan indeks harga saham gabungan kita sempat menguat dalam 2 hari terakhir tapi tidak berlangsung lama begitu ya. Tampaknya tidak lama-lama sebelum para pelaku pasar ini bisa melakukan aksi profit taking begitu ya, karena memang sentimennya juga masih cukup volatile, kondisi juga masih cenderung membuat para pelaku pasar ini wait and see begitu. Tapi sebetulnya apa sih yang bisa kita lihat begitu dalam 30 hari terakhir perdagangan indeks harga saham gabungan kita? Ya, 30 hari terakhir saja memang juga kecenderungan melemah ya di 0,47%, karena kalau kita melihat selama 2023 ini pergerakannya IHSG juga begitu sideways dengan kecenderungan downside ya, Syarifah. Ini saya ambil beberapa grafis year to date karena kita juga berusaha melihat sebenarnya pergerakan IHSG itu seperti apa. Pergerakannya kalau kita lihat sendiri seperti roller coaster ya, jadi memang naik turun begitu sideways. Tapi kita lihat di sini ada yang signifikan adalah setiap dia ada penurunan, ceruk-ceruknya itu lebih dalam dibandingkan kenaikan-kenaikan yang terjadi. Jadi memang ada kecenderungan kalau tadi Anda berkata 30 hari terakhir seperti apa, itu penurunan 0,47% dan year to date sendiri itu masih di 1,66%. Jadi memang ada kecenderungan dengan begitu banyaknya volatilitas dan uncertainty pasar keuangan dan juga makroekonomi global, memang kecenderungannya ini tercermin dan tertranslasi ke pasar keuangan yang akhirnya harus secara year to date juga harus merosot 1,66%. Nah, mungkin kalau misalnya kita melihat nih ya gerak hari ini, benar sekali tadi katanya Syarifah, memang akhirnya di akhir-akhir ada sedikit kenaikan yang menimbulkan harapan ya apakah bisa naik kembali, cuman memang sudah terlalu jauh jeblosnya, tadi dibuka di 6.811 dan harus ambles ke 6.717, tadi low-nya sekarang berada di 6.755. Tadi menit-menit terakhir memang ada kenaikan sedikit yang sepertinya terselamatkan dari ambles di 1%, akhirnya harus mau tidak mau selamat di pelemahan di 0,82% hari ini dan akhirnya memutus juga runtutan penguatan yang sudah terjadi selama 2 hari terakhir di perdagangan pekan ini. Hari Selasa di 0,15%, hari Rabu kemarin di 0,47%, moderat, namun mau tidak mau juga harus kembali merana kembali karena pelemahan hari ini jauh lebih dalam dibandingkan dua penguatan 2 hari berturut-turut, Syarifah. Bisa kita dan lihat mungkin posisinya memang cenderung terus membentuk low slow begitu ya. Low slow, betul sekali. Dan mungkin secara down juga emang kita lihat begitu signifikan tadi seperti yang tadi kita sudah lihat bersama, 3 sektor aja yang menguat hari ini diikuti dengan 8 sektor yang memang melemah. Nah, mungkin sentimen-sentimen itu ya juga lagi-lagi seperti yang Anda bilang, padahal secara global sentimennya itu harusnya baik gitu ya, Syarifah. Jadi memang ini cerminnya adalah uncertainties yang memang jika ada perbaikan di sentimen global, ternyata ke depannya pasar dan juga para pelaku pasar masih melihat ada begitu banyak volatilitas yang terjadi di indikator-indikator makroekonomi yang memang belum juga aman rasanya. Tampaknya tidak ingin tertipu begitu ya dengan euforia semata, dengan data-data perekonomian semata, tapi lebih melihat jangka menengah dan juga jangka panjangnya seperti apa ya. Karena kalau kita lihat sebetulnya inflasi dari Amerika Serikat ini juga menjadi salah satu sentimen utama untuk perdagangan hari ini. Kita lihat ya datanya sebetulnya terus turun begitu ya, terus melandai. Di satu sisi juga memang sebetulnya sesuai begitu ya dengan ekspektasi ataupun juga harapan dari banyak pihak bahwa inflasi Amerika Serikat ini bisa terus melandai dan bisa tentunya membuat Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed ini agak lebih tone down begitu ya untuk kenaikannya. Tapi sebetulnya apa sih yang membuat akhirnya tidak sinkron ini Ade begitu ya, di satu sisi inflasi Amerika Serikat melandai, tapi di sisi lain kita lihat respon dari market tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di hampir di sejumlah pasar Asia juga dominasinya juga bergerak di zona merah hari ini. Seperti mungkin apa? Karena penurunannya itu 4,9%, hanya 10 basis poin dari 5%, tapi kenaikan yang sudah begitu agresif selama 10 bulan terakhir juga tercermin bahwa 4,9% mau tidak mau itu realitanya masih jauh dari targeting framework Fed Fund sendiri yang di 2% ya, Syarifah. Jadi penantian terhadap terminal rate dari The Federal Reserve sendiri ini masih belum tahu kapan. Akankah emang benar kuartal 4 2023 ini akan terjadi terminal rate di kisaran 5,25% sampai 5,5%, dan memang perfect landingnya adalah nanti terjadi penurunan inflasi tapi tidak dibarengi dengan resesi seperti apa, kita belum tahu. Karena di satu sisi kenaikannya sudah begitu agresif dari yang tadinya mungkin setahun lalu itu kisarannya masih di 0% untuk Fed Fund Rate. Sekarang itu sudah ada di 5%, namun memang kalau kita lihat sekarang
inflasi masih ada di kisaran 4,9% saja. Menurun sih, tapi menurunnya apakah sesuai dengan agresifnya kenaikan the Fed Fund Rate sendiri yang sudah begitu agresif dan ini mungkin salah satu yang paling agresif selama 40 tahun terakhir. Namun memang kalau kita mau berbicara baik-baiknya mungkin ya Syarifah, April 2023 ini inflasi akhirnya di 4,9%. Good note-nya adalah ini inflasi pertama yang angka kepalanya 4 ini dalam 2 tahun terakhir di bawah 5%. Dan di satu sisi kalau kita juga berusaha melihat selain ketidakpastian dari mengenai inflasi yang masih jauh dari 2%, juga sebenarnya masih banyak ya masalah-masalah ini di makroekonomi global, terutama negara adidaya Amerika Serikat. Karena kita ketahui tentunya tentang default, tadi seperti yang Anda bilang, 1 Juni ada kemungkinan default, dan di satu sisi di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden dan anggota Kongres dari Partai Republik juga sudah membuat sedikit kemajuan untuk mencegah default dari utang luar negeri Amerika Serikat yang begitu membengkak, dan Presiden serta Ketua DPR Kevin McCarthy dijadwalkan akan kembali bertemu pada Jumat. Nah ini karena ada polemik juga secara politik, Syarifah, karena kan Joe Biden itu dari Demokrat, sedangkan Kongres itu dari Republicans, dan juga Janet Yellen juga mengatakan harus ada kenaikan plafon utang untuk mencegah default. Jadi memang ada tarikan-tarikan itu sendiri yang menyebabkan uncertainties juga semakin Sementara untuk kenaikan kuat. plafon utang ini juga menimbulkan kontroversi tentunya di Amerika Serikat sendiri, sehingga ini juga menjadi perhatian kira-kira jalan keluarnya seperti apa begitu ya, karena memang sudah cukup berbelit-belit begitu permasalahan yang terjadi di Amerika Serikat, dan begitu banyak pertimbangan yang perlu diambil dan juga perlu diperhatikan juga begitu oleh para pembuat kebijakan di sana, karena dampaknya tentu tidak hanya untuk negara mereka saja, tidak hanya untuk Amerika Serikat saja, tapi juga seluruh dunia begitu ya, dan ini juga menjadi pertanyaan kira-kira akan seperti apa langkah ke depannya. Dan tadi menarik ya poin yang disampaikan oleh Ade begitu, bahwa di satu sisi memang angka inflasi yang sudah mulai turun, tapi di sisi lain kita harus melihat begitu ya pengorbanan untuk menurunkan angka inflasi ini sendiri juga apakah memang begitu sudah sepadan atau belum begitu, sudah begitu besar sampai ada kejatuhan sektor perbankan juga, tapi di satu sisi untuk penurunan inflasi ini sendiri juga masih jauh begitu dari target apalagi yang data tenaga kerja kemarin terakhir itu 250 ribuan, itu juga masih jauh dari konsensus di 180 ribu, menandakan sebenarnya data ketenaga kerjaan Amerika Serikat kalau misalnya tenaga kerja yang masih banyak ya inflasi juga masih sulit untuk dibendung. Artinya perekonomian Amerika Serikat juga masih sangat kuat begitu dilihat dari data tenaga kerja. Nah, tapi kalau kita bergeser sedikit begitu tadi dari Amerika Serikat, memang inflasinya sesuai ataupun juga sedikit ya lebih tidak jauh berbeda begitu dengan ekspektasi dari para pelaku pasar. Tapi kalau kita beralih ke negara lainnya, ke China, ini juga menarik untuk kita lihat angka inflasinya yang justru sangat landai begitu ya, kita bisa lihat begitu, padahal effortnya mungkin tidak sebesar dari Amerika Serikat begitu ya. Seperti apa sebetulnya? Ini sangat disayangkan juga karena sebenarnya juga terutama Indonesia dengan mitra dagang yang utama kita paling besar adalah China, menanti-nanti apakah dengan adanya reopening policy setelah COVID ini, apakah negara China akan kembali menyongsong kembali perekonomiannya dengan baik. Namun kalau kita lihat dari segi inflasi, dan inflasi ini kan sebenarnya adalah cermin dari daya beli masyarakat, mungkin ya Syarifah. Kita lihat April ini malah 0,1%, dan kemarin di 0,7%. Ini sangat-sangat jauh, turun dan anjlok 0,6% sendiri. Nah, kalau misalnya kita melihat inflasi yang rendah, dan bahkan ini jatuhnya deflasi ya, karena kan semakin menurun tingkat inflasinya. Ini menjadi perhatian karena China merupakan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia, mitra dagang terutama paling besar juga untuk Southeast Asia atau ASEAN. Jadi apapun yang terjadi dalam hal pelemahan konsumsi, pelemahan impor, pelemahan daya beli masyarakat dari China, itu tuh terdampak ke seluruh negara. Dan mungkin tadi juga ada beberapa tambahan, mungkin Syarifah, tadi saja April 2023 merosot impor China sendiri rilis 7,1%, dan itu tentunya tidak diharapkan. Ya, dan kita lihat juga sebetulnya ya, tadi disebutkan bahwa China ini merupakan mitra dagang utama kita begitu, dan sebetulnya kita lihat juga begitu bahwa impor batu bara dari Indonesia ke China juga sudah ada angka penurunan begitu ya. Impor China sendiri juga secara keseluruhan ini bahkan berkurang sekitar 1,62% dalam beberapa waktu terakhir begitu, dan bahkan sebetulnya kalau kita lihat secara year to date ini juga angkanya juga cukup signifikan begitu, sehingga ini mau tidak mau berpengaruh juga kepada kita dan menjadi perhatian juga bagi para pelaku pasar. Nah, kalau kita berbicara tadi sudah dari global begitu ya, belum lengkap kalau kita belum berbicara terkait dengan sentimen domestik juga, dan seperti apa tentunya efeknya kepada pergerakan secara sektoral juga. Bagaimana, Adik? Ya, kalau domestik sih sebenarnya minim sentimen karena memang sudah beberapa minggu-minggu lalu sempat dibahas ya, mungkin pertumbuhan PDB Indonesia di 5,03%, lalu CADEV itu di 144 miliar persen, masih jauh di atas standar kebutuhan impor di 6 bulanan ya. Di satu sisi untuk net ekspor sendiri juga sudah 30 bulan lebih berturut-turut selalu surplus, jadi masih baik, ditambah IKK konsumen yang dirilis oleh BI ini naik sekitar 3 poinan. Jadi sebenarnya di domestik ini masih begitu baik, masih begitu robust
robust gitu ya. Cadefnya masih begitu ample gitu ya. Tapi di satu sisi sebenarnya apapun yang terjadi di domestik, begitu kuat sentimen positif baiknya atau hal-hal yang memang baik mendukung juga support pasar keuangan, lagi-lagi kembali ditarik dengan pasar makroekonomi global yang masih begitu uncertain, Syarifah. Sehingga akhirnya kurang mempan begitu ya sentimen-sentimen positif hari ini dari IKK, kemudian juga dari tadi inflasi Amerika Serikat. Artinya memang masih belum cukup kuat begitu ya untuk menarik para pelaku pasar ini masuk ke aset-aset yang beresiko. Nah, tapi kalau kita lihat pergerakan secara sektoral ini juga menarik ya. Ade, utamanya dari sektor energi, kita lihat tadi sebetulnya pelemahannya juga cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini, namun rupanya di detik-detik terakhir terjadi aksi ataupun juga terjadi penarikan begitu ya untuk di sektor energi ini sendiri, sehingga akhirnya pelemahannya tidak sesignifikan di sesi satu dan juga di sepanjang perdagangan hari ini. Seperti apa sebetulnya? Tadi kalau kita melihat bersama di penutupan perdagangan, sektoral itu melemah 1,99% ya, jadi tidak sedalam di sesi pertama tadi. Harga batu bara sendiri juga jadi salah satu penyebab mengapa akhirnya untuk sektor energi ini harus lagi-lagi bungkam ya, dan harus lagi-lagi merosot hampir ke 2%. Memang secara batu bara kalau kita ketahui bersama tahun 2022 kan memang sudah terjadi harga yang begitu anomali menyentuh hampir 400-an US dollar. Jadi mau tidak mau penurunan pasti akan terjadi. Saat ini berada di level terendahnya mungkin sejak Februari di 166,95, namun memang sudah tidak ada harapan lagi lah kembali ke level 2022 begitu anomali dan normalisasi. Nah, mungkin sedikit saja apapun yang memiliki emiten terhadap batu bara sendiri memang sudah tidak bisa lagi menanti capital gain, yaitu yang perlu kita ketahui bersama, lebih ke pembagian dividen mungkin ke depannya dengan operasional yang masih akan berjalan dengan baik. Dan ini pun juga sebagian besar sudah begitu untuk pembagian dividen. Sudah, dan sudah terjalin. Jadi memang ada profit taking, sudah pembagian dividen dan lain-lain, mau tidak ada penggerak lainnya untuk kembali meningkatkan harga emiten-emiten di batu bara. Kita lihat bersama nih anjloknya luar biasa, Syarifah, Bayan Resources, Adaro Energy, Indo Tambang Raya, Bukit Asam semuanya di atas 1% dan tentunya berpengaruh terhadap pelemahan IHSG secara overall. Apalagi memang sektor ini utamanya untuk batu bara sendiri memang sangat berpengaruh begitu kepada pergerakan harga dunia yang juga dipengaruhi juga oleh demand ataupun juga permintaan, dan saat ini juga ada sentimen terkait dengan hal itu begitu ya, sehingga mau tidak mau kita lihat pergerakan untuk emiten batu bara hari ini tampak cenderung loyo begitu, sangat lesu ya, sangat kurang bertenaga tentunya. Terima kasih Ade untuk ulasannya dalam Market Focus, sangat menarik sekali, dan sekali lagi untuk para pemirsa, disclaimer on, semua keputusan ada di tangan Anda.